Ini loh gambaran orang sehat jiwa. Jadi orang sehat jiwa itu bukan yang tanpa masalah, bukan yang nggak pernah sedih, bukan yang nggak pernah cemas, bukan yang nggak pernah depresi. Inilah real contoh orang sehat jiwa. Karena apa? Jadi saya itu ibu-ibu sekalian pada saat 12 tahun yang lalu depresinya itu dok waktu itu ya ini yang suka kumat itu jadi suka deg-degan dan rasanya anxiety. Anxiety itu obrolan ruang tamu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat yang dirahmati Allah. Sebelum kita benar-benar dimulai, izinkan hati ini diam sejenak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala hati kita menjadi tenang. Betul? Masya Allah. Dan Rasulullah SAW bersabda, Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di siang hari. Masya Allah. Dan kalimat itu seperti pelukan dari langit bahwa tidak ada kata terlambat untuk kembali, tidak ada jiwa yang terlalu jauh untuk diselamatkan, tidak ada hati yang terlalu gelap untuk diterangi oleh cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bahkan Rasulullah SAW manusia paling mulia ini adalah pernah merasakan pedihnya ditolak, dilempari batu di Taif, dan juga hingga tubuh beliau berlumuran darah, namun di titik paling lelah itu beliau tidak mengutuk apapun. Dan Masya Allahnya beliau justru berdoa. Ada nggak ya kita yang masih seperti itu sekarang di muka bumi? Masya Allah, betapa merindunya kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, selama Engkau masih ridho padaku, maka aku tidak peduli. Dan pada suatu saat paling hancur itulah Allah tidak membiarkan Rasulnya sendiri, dan dari luka yang dalam Allah angkat beliau menuju langit hingga Sidratul Muntaha. Sahabat OTR yang dirahmati Allah, mungkin hidup kita pernah merasa sangat berat, sakit banget, merasa paling benar-benar apa ya, paling bawah, di titik paling bawah. Ada di sini yang hadir? Ada yang hari ini Semua mungkin, kali, semua semua, aku berat ya. dong, Kita aku kan, berat. Kita Ini pasiennya aduh berat nih. Iya, kan kita pasiennya dokter Dea nih. Saya juga berat. Visualnya juga kelihatan kan kalau berat ya. Paham nih bercanda gitu kamu gitu. Ya, kita semua pernah melalui kehidupan yang berat. Benar. Nah, maka pagi hari ini di ruang yang penuh rahmat ini, izinkan saya memperkenalkan sosok-sosok yang hebat ini, Masya Allah, yang telah membersani perjalanan OTR sejak awal. Tuan rumah OTR obrolan ruang tamu yang pertama adalah Dr. Dea Al-Buruj. Masya Allah, boleh tepuk tangan yang kenceng dong. Ya, Dr. Dea ini adalah seorang psikiater, dosen sekaligus aktivis dakwah, dan juga senantiasa mengingatkan kita bahwa merawat kesehatan jiwa adalah bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi ternyata memang kalau kita taat sama Allah itu salah satunya juga menjaga kesehatan jiwa, mental, dan apalagi dong? Apalagi ya kira-kira? Spiritual dong, Merawat tentunya. keimanan, merawat keistiqomahan. Nah, ya. Nanti banyak. Banyak banget akan kita bahas. Dan berikutnya di depan saya yang dari tadi sudah nemenin saya untuk opening adalah siapa dong? Ini ustazah saya nih sebenarnya. Dulu Ustazah disebut- cosplay. Ustazah cosplay ya. Saya cerita sedikit ya teman-teman semuanya. Saya dulu awal-awal hijrah terlunta-lunta, nggak jelas banget. Tiba-tiba qadarullah ketemu beliau. Dan ditangkaplah beliau, ditemukan untuk kemudian akhirnya ditangkap gitu ya, untuk menjadi hijrah yang alhamdulillah sampai detik ini. Untuk Alhamdulillah. terima ya kasih Allah. banget. Ini sebenarnya sesi sedih ya kalau ngomongin tentang proses hijrah saya sampai pada akhirnya ketemu Ustazah Anissa. Dia Masya adalah Allah, amin. trainer Amin, public ya speaker Rabbal juga, aktivis dakwah, ibu dari 5 anak, OTW 6? Enggak ya? 5 kalau tambah bapaknya jadi 6 kalau lagi minta diurusin. Oh itu paling barep itu Mam. Oke deh. Kak Zuli juga begitu. Beliau ini dulunya penyiar TV, teman-teman sekalian, penyiar radio, penyiar TV, MC, spesialis bahasa Jawa, berbahasa Jawa. Lalu karena berbagai hal Allah mempertemukan kami setelah 20 tahun yang lalu kita udah ketemu sering dok gitu di forum-forum, tapi ya udah cuman say hi aja. Nah dia kaget awalnya, Cak lu kenapa bentuk lu sekarang begitu? Wow gitu kan. Lah lu juga gitu. Begini gini. Nah gitu akhirnya kita ketemuan, udah yuk
ya kita sekarang Hijrah yang pindah bener panggung ya, dari panggung entertain ke panggung dakwah. Insya Allah sekarang cari perhatiannya Allah. Iya benar. Gitu. Pokoknya pepet terus Allah. Kalau dulu pepet butuh validasi manusia, sekarang butuh validasinya Allah. Betul nggak Bu? Amin, Ya, ya teman-teman Rabbal semuanya, Alamin. Masya Allah. Ya udah, kita akan bahas apa nih hari ini? Menjemput jalan- hidayah, menyehatkan jiwa. Nah Oke. itu nanti relate-nya banyak banget ternyata. Oke, siapa dulu nih yang Gitu. mau ngomong? Dokter Langsung. Dea dulu. Dokter Dea dulu. Sut aja deh. Oke. Oh gitu, oke. Jadi teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi teman-teman sekalian, kalau di dalam Al-Quran dan hadis, berhijrah itu ternyata adalah konsekuensi keimanan. Jadi berubah itu memang bisa-bisa sih bikin stres, bisa jadi resikonya mental terganggu, tapi insya Allah untuk kebaikan Allah pasti akan bantu. Karena hijrah kalau niatnya lurus karena Allah, caranya sesuai dengan tuntunan Rasulullah, pasti tadi wa may yattaqillah yaj'alahu mahroja. Allah akan menolong orang-orang yang bertakwa. Jadi saya dulu sempat sebetulnya hampir gangguan ya, depresi, bisa dikatakan depresi ringan. Jadi sekitar ya 11-12 tahun yang lalu Allah memberikan ujian yang luar biasa, hancurnya pernikahan, jadi saya harus bercerai pada saat itu. Dan ternyata orang itu kalau udah diuji nih oleh sesuatu yang gak enak, kan biasanya dia nangis, sedih, kecewa, marah. Apakah saya mengalami itu? Iya, saya mengalami. Tapi saya berpikir, pada saat selemah-lemahnya kita, justru itu kesempatan untuk kita menyadari bahwa oh, manusia itu lemah. Berarti saya nggak bisa sendiri. Setelah sekian lama, saya percaya bahwa aku perempuan, aku bisa sendiri, aku bisa cari duit. Aku masuk TVRI jadi penyiar ya karena usahaku sendiri. Aku masuk Metro TV karena usahaku sendiri. Aku jadi MC walaupun pesek, yang kata orang, kalau orang pesek hitam kayak kamu mah gak mungkin dipakai orang, jelek. Lu harusnya ke Thailand dulu, harusnya ke Korea dulu. Enggak bisa tuh aku masuk TVRI. Aku nggak bayar, aku nggak nyogok, aku dengan kemampuanku, aku punya bakat jadi jurnalis, aku berlatih, aku bisa. Tapi ternyata Allah mau ngingetin lagi, manusia biasa. Penyiar itu nggak bisa bikin kamu jadi istri yang solihah, jadi ibu yang solihah, harus belajar lagi. Jadi saya itu ibu-ibu sekalian, pada saat 12 tahun yang lalu depresinya itu dok, waktu itu ya ini yang suka kumat itu, jadi suka deg-degan dan rasanya anxiety. Anxiety itu kayak khawatir, kayak ini kayaknya bentar lagi gue mau mati deh. Bukan mau ingin mati itu bukan, kalau itu enggak, karena alhamdulillah kan udah muslim dari lahir, walaupun muslimnya KTP ya. Cuman saya tahu bahwa bunuh diri itu dosa besar. Jadi depresi, sedih yang amat sangat, tapi gini, rasanya kayak mau mati, hidup segan mati nggak mau. Tapi kalau mati beneran bunuh diri, dosa besar, nanti nggak enak lagi dong hidup gue di akhirat. Kan gitu ya waktu itu. Akhirnya saya itu mulai khusyuk dalam sholat tubuh. Karena apa, pada saat bersujud itu rasanya nikmat banget. Orang punya masalah, rasanya sedih, bayangin ya Bu. Cinta udah gak punya, istilahnya kalau orang berpisah itu kan oke, berarti kan aku gak ada yang memperjuangkan nih gitu ya. Makanya bagaimanapun sepahit-pahitnya masalah di dalam keluarga kita, kalau suami itu masih westo menengok wae, ayo bismillah misalnya gitu ya Bu. Saya itu sekarang kalau punya jamaah curhat begitu, saya bilang ibu ayo perjuangkan, ayo jalanin dulu. Karena kalau udah pisah ya, itu sebetulnya yang mau kita sadari pertama-tama adalah berarti nggak ada lagi nih yang memperjuangkan, yang mau berjuang sama-sama. Berarti saya merasa sendirian waktu itu. Ya. Udah gitu karena lagi ada masalah, otomatis menarik diri dari pergaulan, teman-teman menjauh. Udah gitu karena saya mulai menyadari bahwa oh ternyata aku hanya manusia biasa, hamba Allah. Dan kalau hamba Allah punya masalah berarti minta tolongnya ke Allah. Allah mau nolong hamba yang seperti apa, di situ pintu saya.
kira-kira saya ngaca gitu di kaca ya, kan kita pasti punya kaca ya Bu di rumah. Kalau ada masalah, yang nolong siapa? Allah. Allah mau nggak nolong orang kayak begini nih gitu. Saya introspeksi waktu itu 11 tahun yang lalu. Aduh kayaknya nggak mau. Saya bilang gitu sama diri saya, kenapa? Dulu cara berpakaian saya belum sesuai dengan Al-Quran, cara berpikir saya belum sesuai dengan Al-Quran, tabiat saya nggak sesuai dengan, kalau Nabi itu bilang ummati ya Allah, selamatkan umatku. Kira-kira saya kalau besok ngaku sama baginda Rasulullah, ya Rasulullah aku umatmu, umat dari mananya iyo gitu ya, kali baginda Rasulullah nggak mau ketemu saya dengan pakaian, ya kan dulu namanya penyiar ya begitu ya, dengan gaya saya yang sebegitunya gitu, walaupun pemirsa mah seneng aja nonton saya gitu kan. Kalau dulu tahun 2004-2005 itu TVRI Jogja moncer-moncernya kalau saya ke Beringharjo ya Bu. Kalau ke Beringharjo, Mbak Ica gitu. Jadi pedagang-pedagang pasar mah pada kenal. Aku juga mau ikutan dong. Dulu juga Mbak Zuli Pawartos ya. Iya, karena Pak Wartos Ngayogyakarta tuh di Jogja TV ya. Nah, pada nonton. Tapi pada saat kita punya masalah dan rasa introspeksi, dan itu memang tanda orang yang berpikir itu kalau ada masalah jangan nyalain orang lain dulu. Introspeksi, karena yang bisa kita rubah kan diri kita dulu gitu loh. Jadi katanya kalau mau sukses jangan kau berpikir merubah dunia, rubahlah dirimu dulu, apa yang salah gitu kan. Nah makanya saya sadar tuh, oh sebagai hamba Allah sebetulnya saya udah jauh dari Allah. Jadi kalau saya pas ada masalah itu tuh waktu itu berarti yang harus saya deketin Allah dulu. Mulailah berubah, itulah menggapai hidayah. Dan ternyata pada saat saya mulai membiasakan diri berzikir dan lain sebagainya, paling enggak nih nanti kita tanya kayak ke dokter Dea, anxiety yang waktu itu saya rasakan tuh dok, sampai saya dikasih di klinik Gading. Nah, kalau nyebut klinik Gading nggak apa-apa ya, karena orang Suryo Diningrat ki berobatkan yang klinik Gading aku. Itu dikasih pil yang itu bisa bikin ngantuk dok, tapi deg-degannya saya tuh bisa hilang. Jadi waktu saya agak depresi itu karena pasca perceraian, kemudian baru mau berubah karena kan yang tadinya nggak pakai kerudung jadi pakai kerudung tuh orang-orang menganggap saya makhluk aneh ibu-ibu. Si Ica kenapa tuh, si Ica tuh gitu kok berubah. Nah malah ada yang mengira aku tuh kesambet say. Jadi teman-teman tuh ngece. Jadi tadi kalau Kak Zuli cerita bahwa Rasulullah itu pernah dikata-katain, pernah dimusuhin. Ya maybe aku skala kecilnya tuh aku ngerasain banget 11 tahun yang lalu. Karena aku ingin belajar agamaku sendiri nih. Agar aku menjadi orang yang ditolong Allah. Kalau ada masalah aku gak mau lebih terpuruk lagi kan gitu. Berarti aku harus memperbaiki diriku gitu teman-teman sekalian. Maka menggapai jalan hidayah itu pintu pertamanya ternyata kalau bagi saya adalah kita mengoreksi diri gitu, bahasa gampangnya kita mengoreksi diri agar Allah mau menolong kita. Maka saya harus menjadi hamba yang lebih bertakwa, tidak cuman Islam di KTP doang. Nah waktu itu gitu saya mengkritisi diri, oh berarti aku tuh sebenarnya nggak ngerti nih tentang agamaku sendiri gitu. Aku cuman sholat 5 waktu merasa tenang ya wes gitu. Nah waktu itu kan deg-degannya itu juga masih terus ya, karena awal pakai kerudung, job-job itu mulai lepas, duit nggak punya, suami nggak punya, temen nggak punya, curhat Bu. Curhat. Jadi istilahnya nggak punya apa-apa, yang aku punya tuh cuman Allah waktu itu. Disitulah justru dahsyat sekali. Jadi ya Allah ternyata yang menolong aku itu hanya Engkau. Aku butuh bantuan untuk berubah. Mulai tuh zikir setiap pagi petang. Nah deg-deganku itu, depresiku pada saat itu berkurang dok. Walaupun udah sempat waktu itu ke Sarjito, tapi kata dokter sebetulnya jantung masih normal, nggak apa-apa, ini stres berlebih beliau bilang, dan nah belum sampai diarahin ke dokter jiwa waktu itu, karena coba deh Bu diatasi sendiri dulu gitu ya. Nah nanti kita tanya deh ke dokter jiwa hubungannya. Ternyata kalau dari sisi pengalaman pada saat kita mempelajari agama dan juga menyadari ada kekuasaan Allah terhadap kita, nah ternyata ya deg-deganku itu jadi hilang. Itu benar. Apa namanya dok, membiasakan untuk beristighfar waktu itu persisnya ya. Jadi setiap pagi saya seneng jalan kaki, setiap langkah itu saya istighfar. Nah itu sekitar sebulan 2 bulan, alhamdulillah hilang dok. Masya Allah. Gitu. Nah jadi sekarang kalau kumat lagi,
paling enggak pernah ada pengalaman, jadi diulang lagi aja kebiasaan-kebiasaan baik itu sambil kan aku suka konsultasi dikit-dikit lah sama dokter Dea. Untung Iya. ya ada dokter Dea. Untung kita Gratis dong. kita untung digratisin. Ya itu Masya Allah kalau dari kacamata Mama Ica ya. Kalau kembali masalah menjemput hidayah, saya justru kebalikan dari Mama Ica teman-teman semuanya. Mama Ica depresi karena proses perceraian. Ya. Saya justru merasa pas pada puncak-puncak karir saya teman-teman semuanya. Makanya di buku ini adalah menjemput jalan hijrah di puncak karir. Jadi saya sepi di ketinggian gitu ya. Allah tuh kayaknya ngasih kemudahan saat itu. Akhirnya nikah, punya Ya. anak. Jadi kalau tahun lancar. baru ya, tahun baru gitu kan ada list 10. Memang Allah tidak kasih nikah cepat waktu itu, tetapi pikiran job-job ya, waktu itu lebih ke job-job. job-job ya. Pernah nggak ngalamin kalau kita depresi, anxiety tinggi kalau apa itu? Kalau saya tahun baru belum dapat job MC. Iya, duit soalnya, duit. Iya, heeh. Iya, karena waktu itu masih dunia sekali teman-teman semuanya. Maka kalau Mama Ica tadi pas depresi, saya justru pada saat ketika Allah mudahkan semuanya. Allah kasih semuanya, Allah minta, ketika saya minta apa? Ya Allah, saya pengen beli tanah. Ya Allah, saya pengen bangun rumah. Ya Allah, saya pengen kuliah lagi. Allah mudahkan. Kok saya takut jadinya? Oh, malah kok semuanya Kok terkabul ya. dikasih sama Allah gitu. Dari 10 yang ada 9, Mam. 9 tuh terpenuhi semua ya. Deg-degan kan, anxiety. Heeh. Langsung saya naik gunung kan. Saya bukan meratapi nasib ya. Ya Allah, saya malu banget. Kok dimudahkan sama Allah. Lalu apa yang saya lakukan? Kayak belum kasih sesuatu ke Allah tuh yang lebih. Jilbaban juga kardus kerudung dusta, iya kan? Oh, lu dulu kardus ya? Kardus tuh, bayangkan. Dia sempat saya kardus. Soalnya kalau dokter dia udah dari kecil dong kalau Iya, soal nutup lahir. aurat, wah parah nih Zulin. kita memang ya. Oh iya ya, kita parah ya. Iya, Astagfirullahaladzim. Jadi pagi siaran di Jogja TV dengan Kondean, makanya tadi kalau ketemu di pasar beliau, Mbak Ica, pada kenal ya. Mbak Zuli Pawartos, karena dulu saya siaran di Pawartos Yogyakarta teman-teman semuanya. Maka pagi Kondean, siang pakai kerudung. Nauzubillah, mudah-mudahan rektor saya Oh nggak ya, itu nonton namanya nih, kardus benar. karena saya ngajar di dusta. Universitas Muhammadiyah Purworejo. Jadi siang pakai kerudung, sore bongkar lagi. Nauzubillah min dzalik. Karena Demi cuan ya ya. cuan Bu, Masya Allah. Makanya kemudian saya takut, kok Allah kasih kemudahan banyak ya. Maka tanpa Allah kasih cobaan dan ujian, saya langsung takut dan saya menjemput jalan hijrah di puncak karir. Nah, jadi itu kalau dalam teorinya, teman-teman di dalam Islam, hidayah itu sebetulnya ada sebagian alat-alatnya yang Allah sudah kasih. Yang pertama adalah hidayah penciptaan, yang mana Allah sudah memberikan sedari manusia itu diciptakan. Apa itu? Yang pertama gorizah tadayun. Kebutuhan untuk menyembah, kebutuhan untuk bersandar. Gitu. Jadi itu sebetulnya kebutuhan yang sudah ada gitu. di dalam anak-anak kita nih. Kalau kita sebagai ibu kita tidak memelihara, gorizah tadayun itu bisa hilang. Makanya ada yang jadi agnostik, nggak percaya Tuhan. Dunia ini terjadi karena ledakan Big Bang. Lah yang ngeledakin Big Bang itu sopo? Kan nggak mungkin dunia ini ada dengan sendirinya. Tiba-tiba ada makhluk manusia, ya ada ikan di laut, ada jerapah, ada gajah. Kan nggak mungkin ada dengan sendirinya. Maka hidayah itu sebetulnya sudah diberikan oleh Allah, gorizah tadayun ini dari penciptaan. Nah, beranjak dewasa manusia itu diberikan akal. Makanya tadi kenapa kita bisa merenung, karena kita mengkaitkan ya fakta dengan informasi sebelumnya gitu. Informasi sebelumnya nih kita pernah dengar soal ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Allah tuh pengennya begini dan begitu, ada hadis, ada pengetahuan dari sekeliling kita kaitkan dengan fakta yang kita alami. Kok hidup begini ya? Berarti harus ngapain dong? Nah, gitu kan. Kok aku dikasih ya semua ini? Berarti ini siapa dong yang ngasih? Allah. Berarti Allah tuh maunya apa? Nah, akal gitu. Betul. Maka bagaimana kita bisa menjemput hidayah itu, kita sadari bahwa ada alat-alat penjemput hidayah yang sudah diberikan oleh Allah yang harus kita maksimalkan, dan utamanya kita sebagai orang tua rangsang terus nih akal, perasaan juga ya dari anak kita, keluarga kita, karena memang akan banyak pengaruh-pengaruh dari luar gitu loh teman-teman sekalian, yang kita ini berperang kan istilahnya gitu ya. Betul. Gitu. Wah, oke. Itu Nah, tadi kalau dari kacamata kita ya, sekarang kita langsung ke Pak Dokter Kali aja, Dea. Dokter Dea. Baik, Masya Allah. Kita udah belajar banyak ya dari Mama Ica dan Mbak Zuli dari kisah hijrah beliau. Contoh yang dialami, tadi Mbak
Mama Ica itu cemas depresi ya. Jadi iya, jadi ada campuran cemas depresi. Ini sekarang saya kupas dari sisi psikiatrinya ya, di sisi medisnya. Sahabat ORT semua, apa yang dialami Mama Ica dan Mbak Zuli itu normal. Jadi beliau-beliau ini sehat jiwa. Ini loh gambaran orang sehat jiwa. Jadi orang sehat jiwa itu bukan yang tanpa masalah, bukan yang nggak pernah sedih, bukan yang nggak pernah cemas, bukan yang nggak pernah depresi. Inilah real contoh orang sehat jiwa. Karena apa? Ketika mengalami permasalahan kehidupan, beliau-beliau ini bisa menggunakan akal. Walaupun tadi Mbak Zuli di titik puncak karirnya sebenarnya kan kenikmatan. Iya. Tetapi akal pemberian Allah ya, jadi akal nih bunda-bunda, teman-teman, sahabat ORT kalau pegang nih kening, biasanya kening kalau yang dilihat apa? Jerawat, Iya benar jerawat. kerutan, udah glowing apa belum? Coba sekali-kali mandang, lihat kaca, lihat keningnya, bukan dilihat kerutannya atau glowing apa enggak. Tapi berpikirlah, ternyata Allah memberikan kepada kita manusia namanya korteks prefrontal. Tempat apa itu? Itulah Catat, yang dicatat ya. menghasilkan akal. Wujud fisiknya ada, cuman ditutup nih loh, soalnya kalau dibuka ngeri juga gitu kan. Makanya kita itu suka nggak sadar kalau punya iya, makanya kalau dibilang nggak punya otak, jangan marah Bunda. Banyak yang suka lupa kan kalau nggak punya otak. Apa buktinya? Nggak bisa mikir. Seringkali dalam kehidupan kita ini yang berperan adalah otak emosinya, yaitu bagian amigdala. Ya, jadi Mbak Ica waktu menghadapi proses kehidupan yang mengguncang ini awal-awalnya yang bekerja dengan keras amigdalanya. Tapi alhamdulillah di dalam sini ya. Nah, tapi alhamdulillah Mbak Ica muhasabah. Itulah waktu nunjuk-nunjuk diri di kaca tadi. Iya benar. Itu otak berpikirnya bekerja. Mbak Ica bisa menyadari, oh ternyata aku butuh ilmu, aku butuh belajar. Nah ini otak berpikirnya bekerja. Masih mau Kalau mikir tadi tuh, Mama ya, Ica, benar. kalau menyalah-nyalahkan situasi, menyalahkan orang lain, ini otak emosi ini. Apa bedanya kita sama yang bukan manusia? Karena yang membedakan kita dengan makhluk Allah yang lain adalah otak berpikir kita. Iya betul betul. Itu. Mbak Zuli juga begitu, walaupun tadi ujiannya tuh kenikmatan. Kok semua aku dikasih padahal aku nih nggak menjalankan perintah Allah dengan baik loh. Curiga ya. Iya masih bandel. Rasanya lagi, ada kegalauan. Iya. Aduh, jangan-jangan ini Nggak beres nih. bukan sesuatu yang Allah berikan ada nilai pahala atau khawatir. Itu berpikir. Bisa jadi nih istidroj ya. Aku masih maksiat kok kenikmatannya banyak banget gitu. Maka berpikir itu perlu, dan apa kalau sudah bisa berpikir adalah mencari ilmu. Nah, itulah sehat jiwa. Ini real contoh saja. Jadi kalau kadang-kadang cemas, galau, jangan langsung self diagnose ya, browsing. Aduh, aku ini kena depresi nih. Kata Google, aku bipolar. Waduh, jangan ya. Konfirmasi dulu sama psikiater gitu ya. Konfirmasi dulu karena diagnosis kejiwaannya itu banyak. Kalau browsing, wah pas nih sama aku. Berarti aku menderita ini loh. Jangan seperti itu. Nah, jadi banyak sekali ini dari sharing pasien atau juga orang-orang yang berkonsultasi. Sebenarnya yang paling urgent untuk diperbaiki itu adalah cara berpikirnya. Ya, tadi ya informasi yang sebelumnya ada kita terima. Jadi informasi sebelumnya itu sahabat-sahabat ORT bisa kita dapat dari mana? Dari pengasuhan. Bagaimana dulu kita dari lahir ceprot, dibesarkan orang tua, kita melihat bagaimana orang tua kita menyelesaikan konflik dalam hidupnya. Bagaimana orang tua berkomunikasi sama kita. Nah ini hati-hati makanya. Ini
Kita kan dulu anak kecil ya, nggak ngerti apa-apa. Tapi itu terekam. Yang tanpa kita sadari, itu menjadi akhirnya membentuk coping mekanisme kita. Nah, itu informasi sebelumnya. Maka perlu kita belajar supaya nanti kita tahu ini sesuatu yang kita dapat ini sudah benar atau belum. Bukan untuk menyalahkan orang tua ya, karena kita semua ini kan terlahir kosong ya. Memang semua perlu belajar. Jadi banyak juga orang-orang itu yang permasalahannya itu kalau diruntut itu ternyata dari permasalahan sewaktu dia di dalam keluarga itu dibesarkan seperti apa. Nah, di sini kalau kita nggak belajar, gimana kita mau memperbaiki? Nah, kita nggak perlu menyalahkan masa lalu, tapi kalau kita sudah belajar, berarti kita memperbaiki diri kita. Bisa memaafkan orang tua kita, gitu. Ya, bahkan bisa menjadi contoh. Karena yang paling penting itu adalah akhlak. Ya, akhlak itu kalau sudah baik gitu ya. Jadi kita tuh nggak bisa ngoreksi akhlak orang lain gitu ya. Mau itu pasangan, mau itu orang tua, ya mau itu anak. Walaupun kita mendidik, kita mengingatkan begitu ya. Tapi diri kita itu realnya itu contoh sikap yang keluar dari kita, akhlak yang keluar dari kita itu seperti apa, gitu. Itu yang jadi orang sehat jiwa itu dalam versi Islam tentu bisa menjaga akhlaknya, kesabarannya. Jadi kalau sabar itu sebenarnya kalau dalam psikologi Islam itu adalah nama untuk semua akhlak baik, itu namanya sabar. Itu dalam psikologi Islam dari Imam Al-Ghazali gitu ya. Maka orang sehat jiwa itu bisa menjaga kesabarannya itu dalam wujud akhlak-akhlak yang baik itu. Dan tentu saja untuk bisa menjaga akhlak yang baik, kesabaran yang luar biasa itu adalah dengan belajar. Nah, lalu ada pertanyaan begini, dokter, ini sering banget ditanyain pasien-pasien saya. Dok, saya sudah baca Quran sehari 1 juz. Saya ini sudah sholat tahajud, semua sholat sunat, wajib sunat saya jalankan. Kok bisa ini saya masih anxiety, masih depresi misalnya, atau saya masih kena gangguan jiwa yang lain? Ya satu, karena tadi gangguan jiwa itu sama seperti sakit fisik. Bukan berarti kita kurang iman atau kurang ibadah. Satu itu. Kedua, berarti kita perlu koreksi. Sefaham apa, sedalam apa ibadah yang sudah kita lakukan ini sebatas ritual yang itu seperti otomatis, oh sholat subuh nih, sholat, ngaji. Tapi apakah itu sudah menjadi suatu tuntunan? Kan dibilang katanya sabar dan sholat, ya kan? Katanya mengingat Allah hati menjadi tenang. Kok belum tenang, dokter? Ya, berarti masih butuh bimbingan, masih butuh belajar. Mungkin kita belum bisa untuk itu kita jalani sendiri. Butuh guru untuk memahamkan SOP hidup. Jadi nanti akhirnya saya tuh sering tanya sama pasien, kan sekarang itu banyak bahkan anak-anak muda yang solusinya adalah kayaknya saya nggak hidup aja deh dok. Kayaknya enak ya kalau udahan. Saya nggak tahu ngapain buat hidup. Saya tanya, paham nggak kamu tujuan hidupmu untuk apa? Ternyata hampir semuanya menjawab, saya nggak tahu hidup buat apa. Makanya lebih baik aku mati aja. Wah, pantesan kasus bundir banyak banget sekarang. Makanya ya, tujuan hidup itu sangat penting. Jadi menyadari kita ini manusia itu dari siapa, hidup itu untuk apa, ngapain sih aku diciptakan di dunia ini gitu kan. Kemudian kemana kita kembali itu basic, sesuatu yang penting untuk kita pegang, yang itu kemudian nanti kita bisa menjadi sehat mental. Tidak sekedar tahu jawaban itu saja, kemudian step-step yang lain memahami tadi tentang makna hidup. Karena kesalahan terbesar yang dibuat manusia adalah tentang pemaknaan hidup. Kenapa? Kok aku lahir dari rumah tangga yang seperti ini? Kenapa orang tuaku begini? Nah, pemaknaan akalahan itu kalau salah maka bisa membuat hidupnya kacau. Kenapa aku punya pasangan seperti ini? Kenapa
aku punya perekonomian kok penghasilannya begini. Kenapa, dan kenapa. Maka disitulah letak pemaknaan hidup. Dan pemaknaan hidup ini memang harus belajar. Gak bisa sekali dua kali. Belajar itu sesuatu yang harus terus menerus kita lakukan. Dan itu kewajiban muslim memang belajar. Belajar apa? Bu, sebentar lagi saya jadi dokter. Ini Mbak Juli sebentar lagi dokter ya Bu. OTW profesor dia. Iya, siap-siap karena banyak anxiety-nya Iya. dong. Tapi wajib belajarnya itu bukan menjadi dokter, bukan menjadi profesor. Tapi belajar apa yang Allah sudah turunkan untuk menjadi bimbingan hidup kita. Jadi ya belajar akidah, ya sirah, ya fikih, ya kitab adab, Ya, Islamnya ditambahin gitu kan. iya, nah banyak. Kok banyak banget ya? Iya, memang begitu gitu. Kalau mau punya tuntunan hidup yang sesungguhnya untuk kita umat Muslim, ya itu yang harus kita pelajari. Insya Allah kalau kita bisa terus belajar memahami betul-betul tuntunan hidup kita, maka insya Allah kita akan sehat jiwa sebagai seorang muslimah yang kafah. Insya Allah seperti itu. Enggak cuman sehat jiwa ya, tapi sehat jiwanya muslimah itu beda. Karena kita punya tuntunan yang sudah pasti dari Allah. Maka tadi pertanyaan why menjadi how, bagaimana. Nah, gitu betul. Dan namanya sehat jiwa sudah sering saya sampaikan ya. Sehat jiwa itu gini, jiwa itu dalam segala aspek kehidupan. Teman-teman nih duduk di sini. Ini juga jiwa. Apa sih yang membawa teman-teman sampai di sini? Niatnya apa? Kalau niat itu benar-benar sudah sampai, saya ingin nih mendapati ridho Allah, semoga nanti saya mendapatkan ilmu yang itu meningkatkan keimanan saya, kedekatan saya kepada Allah, mendapatkan circle yang baik, itu level jiwanya sudah di kolbu. Gitu. Karena melibatkan kehambaan kita kepada Allah. Tapi kalau kesini niatnya, katanya suguhannya al-buruj. Level jiwanya udah beda lagi gitu ya. Itu nafsu itu gitu.